Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 23 hingga tanggal 29 Mei 2022. Dan seperti biasa, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100% secara personal ya. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu, karena ini tidak diperuntukkan untuk kamu secara personal. Anggap ini fun reading atau ambillah sisi positif atau nilai motivasi atau saran yang baik atau bermanfaat bagi kamu untuk kamu aplikasikan di dalam menjalani aktivitas kamu selama seminggu ini. Oke, energi untuk bacaan ini juga bisa vice versa ya. Oke, ada Justice, Knight of Wands, and Moon, Hierophant, Sun, Lovers, Seven of Cups, dan the bottom of the deck kamu ada Ten of Wands dan juga The Fool. Wow. Ya, ada beberapa di antara kamu sepertinya ingin memulai suatu usaha atau bisnis baru. Ya, karena kamu sepertinya bisa jadi enggak sanggup lagi atau enggak tahan lagi dengan kondisi atau situasi pekerjaan kamu yang sekarang. Tapi kalau menurut saya ya, selama Mercury retrograde ini segala sesuatunya agak confusing, membingungkan. Mungkin situasi kamu membuat kamu menjadi bingung, nggak tahu harus berbuat apa, menjadi emosional, pengen rasanya meninggalkan suatu karir atau bidang tertentu, tapi ada banyak tanggung jawab yang harus kamu tuntaskan gitu. Nah, selama Mercury retrograde ini saya nggak menyarankan kamu mau mulai suatu bisnis yang baru atau mau mulai pekerjaan yang baru ya, karena akan banyak di sini sepertinya kebingungan, kebimbangan ya, energi toksik atau pikiran-pikiran negatif ini yang akan mempengaruhi emosi kamu. Ada juga di sini delusi ya. Ya, mungkin akan ada dorongan-dorongan bagi kamu untuk meninggalkan pekerjaan kamu atau bidang tertentu gitu ya, beralih ke yang lain. Tetapi kamu harus perlu memastikan bahwa itu adalah sesuatu yang baik ke depannya atau hanya bersifat sementara, hanya bersifat delusi ya. Ya, ada Justice. Ya, Justice di sini merupakan energi yang seimbang, balance, ya, posisi yang selalu firm ya. Dia berdasarkan penilaian yang dilakukan di sini berdasarkan objektivitas, realita ya. Dan seseorang yang memiliki energi ini adalah seseorang yang akan selalu membuat pertimbangan atau belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya ya, semacam trial and error dulu gitu ya, hasilnya bagaimana gitu, baru belajar dari ini, semacam hipotesis ya kan ya, dari hipotesis dulu hingga menjadi tesis. Nah, belajar dari hipotesis lalu membuat tesis, belajar dari kesalahan lalu memperbaiki menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya ya. Dan di dalam mengambil keputusan juga diperlukan adanya pertimbangan-pertimbangan ya. Ya, ini akan ngebantu kamu untuk keluar dari kebimbangan, kebingungan, rasa pesimis ya, atau kebingungan. Ini saya lihat beberapa di antara kamu ini berada pada situasi yang membingungkan ya. Kamu seperti bingung harus memulai pekerjaan dari mana, menyelesaikan masalah kamu bagaimana, dari mana, terus ya gimana caranya gitu. Mungkin di sini kamu dikelilingi haters, dikelilingi lingkungan yang kurang baik ya. Jadi kamu harusnya di sini stick to the plans. Kalau kamu mudah memiliki sebuah usaha yang udah kamu geluti sebelumnya gitu ya, mungkin kamu harus perlu mempertahankannya atau bagaimana caranya supaya kamu bisa membangun usaha yang kamu bangun ini ya, walaupun sekarang masih stagnan, tapi bagaimana mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih bagus lagi. Ada Moon nih, saya melihat beberapa di antara kamu ya, ada yang condong ke bawah arus delusif ya, kebingungan, kebimbangan. Ini yang menimbulkan situasi emosi yang kurang stabil sama kamu ya. Sangat sensitif di minggu ini, sangat emosional, tapi juga memiliki mimpi untuk menciptakan kehidupan rumah tangga atau bersama dengan orang yang kamu cintai dengan bahagia. Ada juga di sini
Beberapa di antara kamu yang semakin dekat dengan agama, dengan Tuhan, ya, semakin semakin terdorong untuk membuka wawasan atau pikiran terhadap berbagai macam perspektif, berbagai macam solusi atau strategi metode bagaimana supaya kamu bisa keluar dari masalah di sini. Ada Sun di sini menunjukkan bahwa apapun pekerjaan atau karya yang sudah kamu bangun, ya mungkin sekarang ini masih stagnan atau belum menunjukkan hasil yang maksimal, tetapi ketika ada konsistensi atau disiplin, ada keyakinan kamu terhadap apa yang kamu bangun ini, ya, maka ini akan berhasil. Tetapi kalau kamu sendiri sudah nggak yakin, ini bisa semuanya berbalik, ya, berbalik seperti ini nih, reverse. Oke, ada lovers. Saya melihat di sini sepertinya penting bagi kamu untuk mencintai bidang kamu, terkoneksi ini dengan bidang yang kamu geluti. Ya, ada rasa tanggung jawab yang penuh, ya, ada passion. Ada dua energi yang bersinergi, saling memberi, saling mendukung satu sama lain. Ini ibarat kamu dengan pekerjaan gitu ya. Kamu dengan bidang kamu harus memberikan perhatian terhadap bidang ini supaya bidang ini akan menghasilkan result yang baik yang kamu terima, semacam gitu. Ya, beberapa di antara kamu di sini bisa jadi ya merasa kebingungan di situasi pekerjaan kamu atau bidang yang kamu geluti, pengen rasanya meninggalkan ini, tapi ini adalah sesuatu yang kamu senangin, kamu nggak pengen meninggalkannya. Ada juga beberapa di antara kamu pengen meninggalkan bidang ini gitu ya, sebagai pelarian, ya, karena kamu mengalami adanya masalah di sini, ya, kebimbangan atau kebingungan. Ya, lantas kamu ingin beralih ke yang lain, tetapi ini nggak cukup sepertinya menyelesaikan masalah di sini ya, karena ini seperti berhubungan dengan angan-angan, dorongan-dorongan yang tidak pasti. Ada beberapa di antara kamu saya lihat sepertinya pengen cepat kaya, pengen meraup banyak uang gitu, sehingga terlibat pada lingkungan yang toksik atau kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya merugikan diri kamu sendiri. Ya, bisa jadi kamu tidak berpikir terlalu panjang atau tidak memikirkan efek kedepannya untuk tindakan ini. Nah, setelah kejadian baru kamu ngerasa bahwa ya, ada kesalahan di sini gitu. Ada kesalahan di sini. Ya, saya mengakui kesalahan saya di sini, semacam gitu tuh. Ya, dan seandainya saya nggak melakukan kesalahan di situ, mungkin saya nggak akan berada pada situasi yang sulit sekarang. Nah, semacam itu ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Sagi, ada Five of Swords, ada The Hierophant, ada The High Priestess, Five of Wands, Ace of Cups, Justice, dan juga Temperance. Wow, muncul lagi di sini Justice nih, di sini juga Justice ya. Ada urusan yang belum selesai, yang berhubungan ini dengan hukum sepertinya, pengadilan, pertimbangan dengan dokumen-dokumen sah yang legal gitu ya, berhubungan dengan legalitas. Bisa jadi ada pelanggaran ilegal ya yang melibatkan diri kamu di sini, yang pada akhirnya menimbulkan konflik ya. Ini menimbulkan konflik. Ini kena ini dengan hukum gitu. Ada konflik antara kamu dengan orang-orang di sekitar kamu yang terlibat ya, dan juga ya ini ada The Hierophant. Ini yang membuat kamu jadi bingung. Kamu ngerasa terperangkap, stuck ya. Dan rasanya segala sesuatu itu berjalan sangat lambat sekali. Dunia itu seperti berputarnya lambat sekali gitu ya. Kalau suasana hati kita senang kan rasanya waktu cepat berlalu. Tapi kalau suasana itu sangat-sangat menekan ya, sangat depresif, itu akan membuat kita serasa 1 jam itu serasa setahun, semacam itu tuh di sini. Ya, ada Ace of Cups ya. Tapi saya ngelihat Ace of Cups dan juga Suns ini ya, ada harapan-harapan positif yang bisa muncul dari sini. Ya, selama kamu terkoneksi dengan spiritual guidance kamu, ya,
atau kamu berusaha nih untuk berkompromi, ada adaptasi, ada kontrol diri ya, kontrol emosi ya terhadap situasi atau orang yang dealing dengan kamu di sini, yang ada konflik ini nih gitu. Sepertinya bidang yang kamu kerjakan di sini ya, The Lovers menunjukkan bahwa kamu pekerjaan yang kamu geluti adalah sesuatu yang kamu senangin ya. Tetapi saya ngelihat kamu di sini keadaannya seperti terjebak gitu ya, terlibat konflik, terlibat hukum, ada juga pemberkasan dokumen, ada urusan-urusan atau konflik yang belum selesai di pengadilan, semacam gitu. Berhubungan dengan pemerintahan juga ada. Sepertinya kamu harus mampu di sini bersikap lebih bijaksana gitu ya. Jangan terbawa emosi, jangan terbawa suasana delusif yang bisa membuat konflik di sini semakin memanas. Ya, kamu seharusnya di sini bisa mengontrol emosi, mengontrol perkataan, segala tindakan. Harus hati-hati nih sepertinya. Ya, Temperance di sini menunjukkan adanya menuangkan satu air dari satu bejana ke bejana yang lain. Ini kan supaya nggak tumpah, dia harus hati-hati gitu ya. Nah, di dalam perkataan, tindakan atau apapun itu yang dealing dengan kamu ya, baik ini adalah kasus hukum ataupun ada masalah kontrak kerja di sini ya yang melibatkan kamu pada adanya urusan-urusan atau konflik yang belum selesai, ini harus ada kehati-hatian nih. Jadi setiap kamu meneteskan air itu, dia harus hati-hati supaya tidak berjatuhan. Ya, jadi ada balance di sana, ada keseimbangan. Oke, saya akan ambil spiritual guidance untuk Sagittarius ya. Sagittarius, 3 kartu yang akan saya sediakan di sini, dan pilihlah salah satu kartu yang menurut kamu sesuai dengan kata hati kamu ya. Kartu yang kamu pilih akan mewakili energi kamu, apakah baik, kurang baik, atau 50-50. Oke, kita langsung saja mulai dari yang pertama. Yang pertama, Ace of Pentacles, money coming, divine wish being granted. Ya, saya ngelihat di sini bakalan ada orang ketiga nih yang akan memberikan kamu uluran tangan, bantuan, atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah urusan yang belum selesai di sini, ataupun hal-hal yang membuat kamu ngerasa bingung gitu ya. Ya, ini erat kaitannya dengan The Sun dan juga Ace of Cups. Artinya di dalam sehabis badai ada pelangi gitu ya. Sehabis ada masalah, ada masalah tetapi tetap ada solusinya, semacam gitu tuh di sini. Oke, ini energinya bagus banget ya. Orang ketiga, orang terdekat kamu akan membukakan pintu atau jalan keluar untuk masalah. Akan ada juga di sini beberapa di antara kamu yang mengambil kartu ini melakukan transaksi ya. Oke, yang kedua, Six of Wands, Letter of New Coming, Victory News. Wow, ini energinya bagus. Kamu akan mendapatkan berita bagus ya, kabar ataupun pesan panggilan yang baik dari orang-orang terdekat kamu. Walaupun kamu di sini bisa jadi ya bertentangan dengan beberapa orang atau orang tertentu ya, tetapi tetap ada ini orang yang nge-support kamu, yang ngedukung kamu sehingga kamu mampu melalui situasi yang membingungkan atau situasi yang membuat kamu khawatir di sini ya, emosional. Oke, yang ketiga, ada Queen of Wands, woman over 25 years, green eyes, blonde to red hair, positive, fiery, outspoken. Saya ngelihat ini 50-50 ya. Queen of Wands ini adalah sosok yang sangat atraktif, energetik, independen, mandiri ya. Energi ini juga sangat memikat ya, seperti ada aura-aura yang saya ngerasa seperti ada energi-energi yang menarik nih gitu ya, seperti pelet gitu ya. Ya, seperti pelet, seperti susuk gitu saya ngerasa di sini.
Jadi kamu yang mengambil energi ini bisa jadi ya kena terkena energi susuk tadi atau energi yang memikat daya tarik tadi ya. Bisa jadi kamu terpikat melakukan sesuatu pada akhirnya menimbulkan adanya masalah sama kamu ya. Dan ya sepertinya harus hati-hati ini untuk beberapa di antara kamu yang mengambil kartu ini. Ya, ada positif atau negatifnya ya. Positifnya adalah ini energi yang sangat atraktif, menarik ya, populer, percaya diri, stylish, ya, pandai di dalam berbicara, punya banyak ide-ide yang kreatif. Tapi di sisi lain ada energi gelap, energi magnetik, energi daya pemikat atau seperti pelet gitu ya, untuk menarik seseorang di sini melakukan suatu tindakan menurut kehendak yang membuat energi pelet di sini tadi gitu. Oke, demikian untuk Sagi, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya atau motivasinya ya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.